Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video laporan akhir BIMA. Video ini membahas penelitian yang berjudul Pengembangan Game Edukasi Digital Berbasis STEM untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SMK pada materi zat dan perubahannya. Penelitian ini merupakan bagian dari skema penelitian tesis magister di Universitas Sriwijaya tahun 2025. Kegiatan penelitian ini didanai oleh DRPTM BIMA Kemenristek Dikti dengan nomor kontrak 109-DT.05.00-PL-2025. Adapun anggota dari penelitian ini yaitu Dr. Leni Marlina, SPD MSI, NIDN 0050087701, Profesor Dr. Ida Sianti, SPD MSI, NIDN 0008117801, Melinda Maharani, SPD GR dengan NIM 06052682428008. Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Latar belakang penelitian ini yaitu era globalisasi dan digitalisasi yang menuntut kemampuan abad 21. Salah satunya itu kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis ini penting sekali untuk siswa SMK. Studi tentang kemampuan berpikir kritis siswa SMK di Banyuasin pada konsep filtrasi menunjukkan rata-rata kemampuan sebesar 53,8% dari seluruh indikator. Sebanyak 74,3% guru menyatakan bahwa fasilitas seperti ponsel, laptop, wifi sudah memadai, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal dalam pembelajaran. Selain itu, 79% guru menilai bahwa game edukasi bersifat menarik, jelas, efisien, dan efektif. Sebanyak 88% guru menyatakan bahwa game edukasi memotivasi siswa, dan 87% mengatakan bahwa game mampu memberikan rangsangan belajar yang konsisten. Sebanyak 85% guru menyetujui bahwa game berbasis STEM diperlukan dan bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi siswa. Sehingga urgensi dari penelitian ini yaitu sangat penting untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SMK dalam menyelesaikan masalah pembelajaran dan kehidupan nyata melalui media pembelajaran dalam bentuk game edukasi digital berbasis STEM. 2. Pendekatan pemecahan masalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan STEM, Science, Teknologi, Engineering, dan Mathematics, yang diimplementasikan dalam bentuk digital game edukasi pada materi zat dan perubahannya. Strategi pemecahan masalah yang dilakukan peneliti pada saat mendesain game edukasi digital berbasis STEM yaitu menggunakan konteks yang berkaitan dengan kehidupan nyata seperti latar dan alur cerita yang dibuat berdasarkan kondisi yang terjadi di daerah Kabupaten Banyuasin, di mana air pada daerah tersebut harus dilakukan filtrasi sebelum digunakan. 3. State of the art dan kebaruan. Keunggulan pendekatan STEM dalam game edukasi digital yaitu terintegrasinya aspek sains, teknologi, teknik, dan matematik ke dalam alur permainan yang akan mendorong tantangan yang mendorong siswa untuk menggunakan pemikiran logis dan analitis dalam menyelesaikan setiap level permainan. Adapun penelitian terdahulu terkait pengembangan game edukasi digital untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis sudah dilakukan, namun belum menggunakan pendekatan STEM dalam rancangannya. Belum ada penelitian pengembangan game edukasi berbasis STEM pada materi zat dan perubahannya dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SMK. Sehingga kebaruan dalam penelitian ini, pengembangan game edukasi digital berbasis STEM pada materi zat dan perubahannya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SMK dapat membantu proses pembelajaran IPAS agar lebih menyenangkan, interaktif, dan praktis digunakan pada perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Berikut merupakan roadmap penelitian 5 tahun.
Metode. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode pengembangan, Development Research atau R&D yang bertujuan untuk menghasilkan produk berupa game edukasi digital berbasis STEM, materi zat dan perubahannya yang valid, praktis, dan efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SMK. Model pengembangan yaitu EDI yang terdiri dari 5 tahapan yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Subjek pada penelitian ini yaitu peserta didik fase E sebanyak 100 orang yang dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2025-2026 di SMK Negeri 1 Air Kumbang yang telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Berikut merupakan tahapan pengembangan model EDI. Berikut ini merupakan desain produk yang sudah dibuat. Interface display, problem, menu, level mission, science, technology, engineering, mathematics, critical thinking, argument, positive feedback, and negative feedback. Hasil analisa data. Hasil analisa data dianalisa berdasarkan evaluasi formatif yang terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama yaitu validasi ekspor, yang kedua yaitu one-to-one evaluation, dan yang ketiga adalah small group evaluation. Pada hasil validasi ekspor, pada aspek materi STEM, berpikir kritis dan media, semua nilai CVR-nya menunjukkan angka 1. Hal ini menunjukkan bahwa semua indikatornya sudah sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, berdasarkan grafik hasil one-to-one evaluation yang sudah dilaksanakan pada 3 orang siswa, menunjukkan bahwa 91% pada indikator kesenangan, 87% pada indikator kesederhanaan, 95% pada indikator kemudahan. Selanjutnya, jika kita melihat hasil dari grafik small group evaluation yang sudah diadakan untuk 5 grup yang masing-masing terdiri dari 5 siswa, di mana 81% menunjukkan kesenangan, 84% menunjukkan kesederhanaan, dan 81% menunjukkan kemudahan. Selanjutnya, dilakukan implementasi atau file test yang dimana di sini kita memiliki 2 yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Jika kita lihat perbandingan grafik post-test dan pre-test antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, terlihat bahwa pada awalnya kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki kemampuan yang tidak jauh berbeda, yaitu kelas eksperimen memiliki kemampuan 54,2%, sedangkan kelas kontrol memiliki kemampuan 55,24%. Namun, ketika sudah diberikan perlakuan, kelas eksperimen menunjukkan kenaikan sebesar 85,66% dan kelas kontrol menunjukkan kemampuan peningkatannya 64,69% tanpa perlakuan. Jika kita bandingkan n-nya, maka kelas eksperimen nilai n-nya yaitu 0,7 dengan kategori tinggi dan kelas kontrol n-nya atau peningkatan kemampuannya 0,2 yaitu pada kategori rendah. Sehingga terlihat bahwa ketika diberikan perlakuan berupa game, maka peningkatan kemampuannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kelas yang tidak diberikan perlakuan.